dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul antisipasi curah hujan tinggi pada tanaman bawang merah fase generatif. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat video kreatif, dan Bapak-bapak, Ibu, serta teman-teman selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Secara teknis, tanaman bawang merah mampu beradaptasi baik jika ditanam di dataran rendah, di lahan irigasi maupun di lahan kering. Tanaman bawang merah cocok tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Ketinggian optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan bawang merah 0 sampai 450 meter di atas permukaan laut. Tanaman bawang merah peka terhadap curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi serta cuaca berkabut. Tanaman membutuhkan penyinaran cahaya matahari maksimal minimal 70%, suhu udara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi 50 sampai 70%. Tanaman bawang merah memerlukan tanah berstruktur remah, tekstur sedang sampai liat, drainase dan aerasi yang baik. Tanah agak lembab dengan air tidak mengenang disukai tanaman bawang merah. Sementara pH tanah yang diinginkan 5,5 sampai 6,5. Adapun pola pembentukan tanaman bawang merah fase generatif musim penghujan adalah sebagai berikut. 30 hari setelah tanam, pupuk yang digunakan Amopos, yaitu dengan kandungan N16P20 sebanyak 70 kg per hektar. Yang kedua, TSP dengan kandungan fosfat 46% sebanyak 70 kg per hektar. Yang ketiga adalah Sirka Plus dengan kandungan kalium 34% dengan dosis 210 kg per hektar. Adapun rasio NPK-nya yaitu N1P4,1 K6,3, yaitu rasio keseluruhan NPK-nya adalah 1:4,1 dibanding 6,3. Apabila setelah diadakan pemupukan ketiga terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan pH tanah menurun kurang lebih 4 atau tanah asam, maka perlu penanganan sebagai berikut. 1. Atur drainase supaya air yang masuk ke dalam tanaman bawang merah tidak sampai mengenang. Kalau perlu ditutup pintu air pemasukan dan pintu pengeluaran air dengan sak yang telah diisi tanah, dan air yang ada di selokan dikeluarkan sampai habis semua dengan tujuan untuk mengurangi kelembapan supaya pH tanah naik mendekati 6. Yang kedua, apabila pH tanah kurang lebih 4 atau tanah asam, pertumbuhan tanaman akan stagnan atau macet. Lakukan penyemprotan 2 hari sekali dengan PVC yang mengandung Mg, fosfat, dan kalium dicampur dengan GA3 30 ml dikocok. Setelah itu kita memakai dosis 40 sampai 50 ml per tangki, ditambah dengan PVC yang mengandung Ca atau kalsium dengan dosis 30 ml per tangki. Apabila setelah diadakan pemupukan ketiga terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan pH tanah menurun mendekati 5, maka perlu penanganan sebagai berikut. 1. Atur drainase supaya air yang masuk ke lahan tanaman bawang merah tidak sampai mengenang. Tutup pintu air, baik itu pintu air pemasukan air maupun pintu pengeluaran air dengan sak yang telah diisi dengan tanah, dengan tujuan agar supaya pH tanah tidak turun drastis serta tidak terjadi kelembapan tanah secara berlebihan. 2. Apabila tanah mendekati 5, pertumbuhan tanaman akan isolasi, yaitu pemanjangan daun akibat cahaya matahari yang minimal 70% tidak tercukupi, ditambah suplai N-nitrat dari air hujan, maka perlu perlakuan sebagai berikut. 1. Sistem sungkup atau rain shelter dengan tujuan mengurangi intensitas hujan kontak langsung dengan tanaman bawang merah. Penyemprotan trichoderma dengan dosis 150 gram atau mili per tangki, ditambah dengan pupuk daun atau PVC yang mengandung Mg, fosfat, dan kalium dengan dosis 40 sampai 50 per tangki, ditambah dengan PVC yang mengandung Ca atau kalsium
yaitu dengan dosis 30 ml per tangki. Agar daun tetap tebal kaku, bisa memakai fungisida dengan golongan triazol, yaitu dengan konsentrasi 2 ml per liter. Adapun pemakaian fungisida yang kami anjurkan sebagai berikut, yaitu bahan aktif Binomil dengan konsentrasi 1-2 gram per liter. Yang kedua, bahan aktif propikonazol dan prokloras dengan konsentrasi 1-2 gram atau mili per liter. Yang ketiga, yaitu bahan aktif azoxystrobin dengan konsentrasi 1-2 mili per liter. Yang keempat, yaitu dengan bahan aktif difenokonazol dengan konsentrasi 1-2 mili per liter. Semua itu dengan interval melihat kondisi lapang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya rasa cukup sekian dulu video pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.